Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Kapan ditaruh dulu kali HP-nya? Oh, Kita kan mau ibadah. hah? Ibadah apaan? Ibadah anak sekolah minggu tanggal 19 Juli 2020. Oh iya, tapi mbaknya ini siapa ya? Coba tebak. Oh, tukang pijit. Ih, masa dulu pasti lagi. Bukan ya? Tukang sayur ya? Alah. Oh, ini pasti tukang jamu Ya kan? udah, ngawur ya adek-adek. Masa kayak gitu nggak tahu? Terus siapa ya? Aku buka Adik-adik ya. tahu nggak? Aku buka ya. Coba buka. Langsung aja kakak. Wih, siapa ya? Masih belum tahu? Nggak tahu nih. Ya ampun, aku udah beneran Kenapa? dilupain. Wih, Kak Nini. Bukan. Oh, Kak Ceri. Banget, Kak Pandu kok lupa aku sih? Ih, udah lama banget soalnya nggak ketemu nih. Kak Ceri kemana aja? Ya kan COVID ya, Kak Pandu nggak boleh kemana-mana. Oh iya. Tapi kita udah berdua nih di sini. Oh, iya. Kita sapa yuk adik-adiknya. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kita bakal ibadah hari ini adik-adik, ya kan? Langsung aja kan Kak Pandu? Langsung aja kita biar semangat. Kita nyanyikan lagu pembukaan Allahku Besar. Yuhu. Kita ulang sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, Dia maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Alam semesta serta isinya, dibuatnya baik semuanya. Allahku besar, Dia maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Nah adik-adik, kita kan tadi udah nyanyi sama-sama tuh. Sekarang kita bakal mulai doa. Kapan dia yang pimpin ya? Oke. Oke. Adik-adik, kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa Kerajaan Sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini Engkau masih membangunkan kami Tuhan dengan memberikan kami napas kehidupan Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hai adik-adik, abis ini kita bakal dengerin firman Tuhan yang temanya itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kak Pandu, aku ada lagu yang mirip tahu sama temanya. Masa sih Kak Ceri? Apaan? Serius, judulnya Oh, itu judulnya itu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yuk kita nyanyiin sama-sama. Ayo. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
menerus dikuatkan oleh firman Tuhan. ALKITAB ini, Alkitab ini luar biasa. Tuhan mengasihi adik-adik dan saya, dan Dia berikan firman-Nya buat menguatkan kita, mengajar kita, menyatakan salah-salahnya kita, terus memperbaiki juga kita punya kelakuan. Kita kelakuan Oma Esther dan juga kita semua, dan mendidik kita, mendidik adik-adik, mendidik saya juga dalam kebenaran, biar kita makin kuat, makin indah, makin teguh di dalam Tuhan. Nah, di dunia ini banyak sekali buku. Contoh nih, ada buku, ini buku orang-orang kalau menjadi dokter, antara lain ya, tebal-tebal bukunya untuk mengetahui tentang manusia. Tebal-tebal banyak. Kalau di perpustakaan bisa ribuan, barangkali jutaan buku. Tapi hanya firman Allah yang dapat memberi hikmat kepada kita, menolong kita bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Sebelum kita nanti membaca firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kami bersyukur boleh ada bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari yang indah ini. Dan kami semua mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan, ditegur, diarahkan oleh firman-Mu. Firman-Mu itulah kekuatan bagi kami semua. Berkatilah kami yang menyampaikan, kami yang mendengarkan, kami semua perlu sekali firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mau menyapa kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, kita senang. Kita mau buka Alkitab itu, dan Alkitab kita semua dari Kejadian, ya. Kitab Kejadian. Nah, kita akan buka bersama-sama Kejadian pasal 18, ya. Pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Ayat 1 sampai ayat 15. Adik-adik, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita baca, boleh baca sama-sama. Ajak kakakmu, adikmu semua, kita duduk bersama, kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, dengan gembira, ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah dia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?"
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita ketemu ya lagi dengan Abraham dan Sarah. Nah, hari ini kita lihat bersama-sama tema kita, cerita kita itu adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita tahu bersama-sama adik-adik, Abraham dan Sarah sebentar-sebentar mereka kemas peralatannya, tendanya, orang-orangnya yang ikut dengan mereka tuh banyak. Kambing, domba, lembu, sapinya itu beratusan karena mereka adalah orang kaya. Bukan orang sembarangan, orang kaya, aduh banyak sekali hartanya. Mereka berangkat, mereka berhenti dari satu tempat, di tempat yang lain. Mereka berkemah lagi, buka perlengkapannya, mereka berkemah. Tapi mereka sungguh-sungguh dengar-dengaran kepada Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat itu mereka sudah tiba di Mamre. Ya, mereka tiba di Mamre. Ada dekat pohon-pohon itu mereka berkemah di situ, adik-adik sekalian. Nah, mereka berkemah dan kita dengar tadi dari Alkitab ayat 1 kita mendengar tadi, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah sama Tuhan yang Abraham sembah, sama enggak? Sama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah kita. Yang sudah mengenalkan diri, yang datang ke dunia menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Betapa baiknya ya Allah Abraham dan Allah kita juga yang begitu mengasihi kita. Di saat itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas mengatakan bahwa waktu itu, kapan itu waktu? Itu siang hari. Nah, ya, kita lihat sama-sama siang hari. Di mana? Di Mamre. Nah, di Mamre. Jadi bukan karang-karang, benar-benar ada kotanya. Di mana lagi? Oh, dekat pohon tarbantin. Ini pohon tarbantin. Anggap aja pohon tarbantin ya. Di situ datanglah Allah menampakkan diri. Kepada siapa? Kepada siapa lagi kalau bukan yang sangat dikasihinya adalah Abraham dan Sarah. Sarah waktu itu asal tahu adik-adik sudah tua sekali, 89 tahun. Opung di rumah umur berapa? Tanya. Pung umur berapa Opung? Oma, nenek umur berapa? Kalau Sarah saat itu 89 tahun. Abraham saat itu 99 tahun. Senang ya, umur panjang-panjang, senang sekali. Tapi mereka masih ada yang ganjel. Kan belum lama Tuhan sudah kasih tahu akan ada anakmu nanti. Sudah berapa puluh tahun-tahun yang lalu dan belum lama lagi Tuhan ingatkan lagi akan ada anakmu. Dan bukan cuma anak saja satu, tapi kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Tapi kok belum datang-datang ya? Apa benar nggak ya janji Tuhan itu? Oma Esther lihat di Kejadian 17 ayat 17. Waktu Tuhan ingatkan lagi bahwa kamu akan dapat anak, seorang anak. Bahkan namanya pun belum ada, istrinya belum hamil, sudah diberitahu namanya. Ayat Oma Esther bacain ya. Di ayat ke-17 ya. Kejadian 17 ayat 17. Nah, dikatakan begini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan anak? Mungkinkah? Jangan-jangan adik-adik dan saya juga suka bertanya, mungkinkah ya? Apakah bisa ya Tuhan menolong papaku yang sakit? Apakah mungkin Tuhan bisa menolong mamaku yang sedang sibuk sekarang? Mamaku seorang guru barangkali yang sibuk mempersiapkan pelajaran, karena sekarang kan semua belajar dari rumah pakai online kan. Nah, apakah Tuhan bisa menolong? Apakah mungkin
Tuhan akan menjawab doaku. Aku pengen sekali sesuatu Tuhan. Mungkin kamu sudah pernah bicara sama Tuhan, ingin sesuatu. Tapi Tuhan belum jawab-jawab. Adik-adik, Tuhan bukannya nggak mendengar. Walaupun Abraham itu, dia adalah bapak orang beriman. Dan dia juga dengar-dengaran. Tapi ada saat-saat tertentu, dia juga pikir mungkinkah ya? Dia nggak mungkin barangkali ya. Tapi Alkitab mengatakan karena iman Abraham itu taat. Nah adik-adik, kita lihat bersama-sama. Waktu itu di Mamre, jadi kotanya benar-benar ada nih. Nah waktu itu di Mamre, dia lagi duduk-duduk di kemahnya, ya, siang bolong, matahari terik di dekat pohon-pohon tarbantin. Ini ada 3 orang datang. Ini dari belakang kelihatannya mereka pakai jubah dan begitu. 3 orang ini datang. Tapi Alkitab mengatakan 3 orang ini bukan 3 orang sembarangan. Ya. Mereka datang membawa berita yang sangat penting. Dan bahkan dikatakan di Alkitab, begitu Abraham lihat mereka, Abraham ini memang luar biasa. Dia seorang bapak yang walaupun usianya sudah tua, tapi dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia pergi sambut itu tamunya, dia lihat, wih sudah dekat. Dia keluar, dia sembah, dia sujud kepada tamunya. Tapi dia juga tahu ini bukan tamu sembarangan. Ini tamu yang luar biasa. Tapi Abraham terus-menerus menunjukkan keramah tamahannya sebagai seorang tuan rumah. Dia mengasihi, dia ingin sekali membuat yang terbaik. Alkitab mengatakan apa tadi adik-adik? Kita sudah baca bersama-sama. Alkitab katakan, dia bilang begini, Tuanku, dia panggil itu tamunya, Tuanku. Nah, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, begitu ya, janganlah kiranya, jangan lewatkan hambamu ini. Mampirlah di sini, duduklah dulu. Barangkali Tuanku capek. Nah, itu di Alkitab bilang ya. Nah, biar ku ambil nanti air sedikit, ku basuhlah kaki tuan-tuan ini. Duduklah beristirahat di bawah pohon rindang ini. Kan main adik-adik, kita senang ya kalau lagi panas-panas kita berteduh di bawah pohon. Kadang-kadang kita senang di bawah pohon, kita lupa siapa yang menciptakan pohon itu. Mestinya kita bersyukur, Tuhan terima kasih atas pohon-pohon yang tumbuh subur. Apalagi kalau kita ini dari Pop Immanuel kita lewat di sepanjang jalan ya, Fadila itu pohon-pohon rindang. Adakah kita bersyukur atas pohon-pohon itu yang Tuhan berikan untuk menyegarkan kita, menyejukkan kita ya. Pohon-pohon yang tumbuh subur. Nah, orang-orang ini mengatakan, oke, silahkan Abraham lakukan apa yang kamu mau buat itu. Lalu Abraham benar-benar menerima tamunya dengan luar biasa. Dia siapkan air untuk membasuh kaki. Dan setelah itu dia cepat-cepat pergi kan. Dia katakan dia pergi kepada siapa? Kepada Sarah. Sarah, cepat-cepat Sarah. Ambil tepung yang terbaik. Ambil 3 sukat. 1 sukat itu kurang lebih 12 liter. Jadi cukup banyak itu. Gak tanggung-tanggung. Ya. Oh, Sarah juga dia dengar-dengaran sama suaminya. Walaupun mereka sudah tua ini, sudah oma-oma, dia cepat bikin kue. Oh, dia adon, ajak pembantu-pembantunya kan banyak juga. Mereka bersama-sama gembira mengadon roti. Nah, setelah itu Abraham pergi lagi, lihat dia punya ternak. Dia cari yang paling bagus, anak lembu yang dagingnya tahu pasti empuk. Cepat-cepat diambil. Bujang. Dia suruh orang kerjanya, cepat kau olah ini, bikin yang enak, bikin yang cepat. Nah, bikin lagi. Adik-adik, kalau kamu jadi tamu itu pasti senang kan? Ada orang yang segitu ramahnya, segitu baiknya. Dan memang dia punya. Kadang-kadang kalau kita ada tamu, kita juga nggak punya apa-apa. Misalnya, bukan berarti kita bilang nggak usah terima. Kita harus terima, buka pintu, buka hati. Cuman mesti hati-hati juga kalau sekarang. Banyak orang asing yang kita nggak kenal juga, mesti waspada toh kalau zaman sekarang. Namun, kita juga mesti menerima siapapun yang datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur ada orang itu mau tengok barangkali bapak kita yang sakit, mau nengok barangkali adik kita yang sakit. Setelah itu adik-adik kita lihat bersama-sama. Kemudian dia ambil lagi, belum cukup dia ambil lagi dadi itu semacam susu yang difermentasi ya, jadi kayak yogurt begitu. Lalu ada susu lagi, lalu segala minum dia bawa lah itu, dia bawa. Nah, dia kira-kira begini barangkali ya, dia cepat-cepat dibawa. Nah, silakan Pak, silakan minum gitu ya. Nah, itu dia ambil lagi,
Dia ambil tuh tekonya kan. Nah, dia layani tuh tamu-tamunya. Dia isi airnya. Dia sendiri loh, Abraham sendiri melakukan itu. Abraham begitu rendah hati dan dia mau melayani. Apakah Abraham aja yang bisa mau melayani? Kamu dan saya juga adik-adik melayani. Kadang-kadang kita, jangankan tamu, papa mama di rumah, pernah nggak kau bikinkan teh? Kasih teh, papa sudah capek mungkin dari kantor, apa dari mama dari pasar. Ini mak, minum dulu teh manis buat mama. Ada? Ayo, kita berbuat ramah. Bukan saja kepada orang yang datang, tapi pada orang di rumah. Berlomba-lomba, kamu dan saya berbuat yang baik. Kenapa adik-adik kita perlu berbuat yang terbaik? Karena Tuhan Yesus sudah mencontohkan. Dia berikan yang terbaik buat kita. Kalau Abraham itu memberikan yang terbaik buat tamu-tamunya, apa yang Tuhan berikan buat kita? Oh, banyak sekali adik-adik. Terutama karyanya di kayu salib. Dia berikan dirinya adik-adik. Buat adik-adik dan saya. Supaya apa? Supaya kita ini yang berdosa diselamatkan. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur menjadi anaknya. Kalau kamu percaya, siapa saja yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anaknya. Wow, senang sekali ya, luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat itu tamu itu bilang begini, Wah Abraham, mana Ibu Sarah? Kok dia tahu ya? Ini kan tamu nih baru datang. Dia belum tahu itu, mungkin ya dia belum tahu namanya. Tapi ini tahu, berarti tamu-tamu yang luar biasa. Nah, Alkitab mengatakan bahwa tamu ini menyampaikan firman Allah. Dan bahkan kemungkinan besar salah satu tamu ini adalah Allah sendiri. Yang tadi dikatakan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, karena kemudian kalau kita baca lagi ayat-ayat selanjutnya, ada dikatakan dua malaikat. Tamu itu ternyata malaikat, adik-adik. Dua pergi ke Sodom dan ada satu masih bercakap-cakap dengan Abraham. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Dan firman-Nya, setelah Abraham menjawab bahwa Sarah ada di kemah, lalu dikatakan firman-Nya, berarti ini tamu-tamu ini atau adalah malaikat-malaikat Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan. Dia katakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini janji Tuhan ini sudah disampaikan, belum lama juga disampaikan kepada mereka, tapi belum datang-datang. Makanya kalau Abraham, barangkali Abraham ini sudah yakin banget ya. Tapi ada ibu-ibu, oma-oma lagi nguping di belakang. Oma Sarah atau ibu Sarah itu, dia dengar. Waktu dia dengar, istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki, tertawalah Sarah dalam hatinya. Ha. Tapi nggak kedengaran namanya dalam hati kan. Tapi kamu pernah nggak? Kamu lihat orang, kamu tertawa dalam hati. Nggak kedengaran ketawamu, barangkali kamu menertawakan dia. Tapi ingat adik-adik, Tuhan itu lihat kamu mau tertawa lebar atau kamu tertawa dalam hati. Kamu tertawa menghina orang atau kamu tertawa memang kamu gembira. Tuhan tahu. Nggak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang adik-adik, kita juga seperti itu, seperti Sarah. Kadang-kadang kita rasa, nggak mungkin ini. Atau kita lihat orang, kelihatan orangnya mau datang mungkin memperbaiki AC di rumah. Kita lihat, orangnya kayak gitu, mana mungkin ya, bodoh dia kali. Kita mulai tertawa dalam hati, nggak mungkin lah. Apaan dia? Tahu-tahu dia kerjakan AC kita dengan sangat bagus. Baru kita rasa heran, ya kan? Nah, kita sudah salah sangka. Adik-adik, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Sudah berapa banyak teman-temanmu yang kamu ketawain dalam hatimu untuk hal yang jelek. Bukan kita ikut bangga. Mungkin ketika dia dapat juara 1, kita langsung bilang, juara, pantesan juara. Dalam hati nih, nyontek terus sih. Padahal belum tentu dia nyontek. Kamu aja iri, ya kan? Nah, itu Tuhan perhatikan adik-adik. Jangan kira Tuhan gak lihat. Sarah ini Tuhan lihat loh. Tuhan perhatikan. Setelah itu, apa kata Tuhan selanjutnya? Kita baca sama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Melalui ini dengan orang-orang atau tamu-tamu istimewa ini ya. Kenapakah Sarah tertawa? Ditegur loh Sarah. Kenapa Sarah tertawa? Ini serius nih, gak main-main nih Tuhan ya. Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Jadi Sarah itu dalam hatinya dia gak omong, tapi Tuhan tahu.
kenapa kau ngomong begitu Sarah? Ya, barangkali Tuhan juga mau tanya ke adik-adik, kenapa adik-adik begitu? Ayo, akuin. Terus Sarah bilang apa adik-adik? Sarah bilang begini, enggak, aku nggak ketawa. Terus Tuhan bilang lagi, memang kamu ketawa. Mau apa? Tuhan yang lebih tahu kan? Hebat kan Tuhan Allah Abraham itu? Itulah Allah kita juga, luar biasa, dia tahu semuanya. Nah, lalu ada satu ayat yang nanti akan menjadi ayat hafalan kita. Dia katakan begini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Coba dari ulang. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Artinya, emang ada yang terlalu susah buat Tuhan? Gak ada. Semua Tuhan bisa lakukan. Ya. Kamu dan saya pun menjadi ciptaan yang paling ajaib ini. Luar biasa. Tahu nggak? Itu dokter-dokter kalau mau belajar tentang mata aja, bukunya tebal. Mau belajar tentang hidung, penyakit tenggorokan, penyakit paru-paru dan segala macam penyakit, bukunya itu tebal-tebal. Tapi para dokter itu dia belajar sebelumnya. Semua detail-detail kecil-kecil dia pelajari. Betapa ajaibnya ya Tuhan menciptakan kita. Tapi kadang-kadang kita nggak syukur. Kadang-kadang kakak-kakak itu suka-sukanya tuh merokok terus misalnya nih. Udah tahu-tahu tubuhnya itu luar biasa Tuhan ciptakan dengan begitu baiknya. Tapi kadang-kadang nggak dihargai, ya kan? Tuhan sudah ciptakan, tapi kadang-kadang mabuk-mabuk misalnya dan sebagainya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan lagi di sini, aku akan kembali, diulangi lagi, aku akan kembali. Nah adik-adik, waktu itu Sarah dan Abraham memang mana mungkin mengatakan begitu. Mana mungkin, ini mungkin gak kelihatan ya, mana mungkin. Nah sekali lagi kita lihat bersama-sama. Jawab malaikat atau tamu itu, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada. Adik-adik, saya mau adik-adik melihat ya, Matius 1 ayat 1 dan 17. Yesus Kristus itu yang kita sembah itu disebut anak Daud, juga anak Abraham. Tahu nggak kamu? Ini cerita Abraham ini sudah ribuan tahun yang lalu ya. Tapi itu semua menuntun kepada Yesus Kristus. Nah, 42 keturunan setelah Abraham lahirlah Yesus Tuhan kita, dan dia juru selamat kita. Itulah penggenapan janji yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau datang ke dunia, bisa. Allah mau tampakkan dirinya kepada Abraham, bisa. Kalau dia mau memang, dan sudah dilakukan. Allah mau menolongmu, tidak susah. Allah mau menolong kita, tidak susah. Kita nggak usah paksa-paksa Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kalaupun misalnya Tuhan panggil kita, sudah waktunya sekarang kembali ke sorga. Kita senang toh, sudah kita pindah dari dunia, kita ke rumah Tuhan di sorga. Kenapa kita bisa pasti ke sorga? Karena Yesus sudah datang buat kita. Yesus Kristus itulah penggenapan dari segalanya. Yesus Kristuslah menjadi pokok pemberitaan dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita bangga, bersyukur kita dikasih oleh Tuhan. Adik-adik ya, dikasih oleh Allah yang sungguh luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu masih berdoa untuk suatu hal, terus berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu mendengarkan doa. Walaupun di dunia ini ada miliar, ada banyak sekali orang, banyak sekali anak, tapi untuk kamu dan saya, dia perhatian khusus. Dia mendengarkan doamu. Dia mendengarkan jeritan hatimu. Barangkali kau menangis karena kau lihat, barangkali ini kau lihat, mungkin barangkali papa dan mama sering kali bertengkar. Barangkali kau sedih, atau kau mungkin lihat raportmu, kenapa Tuhan begini terus. Minta sama Tuhan, dan hari kita lebih rajin belajar ya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar satu ayat indah ya, ada di Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Ayo sama-sama kita baca adik-adik ya. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ulang lagi sekali lagi. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau orang tua kita kadang-kadang janji, kadang-kadang ditepati, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang juga teman juga begitu. Barangkali kita juga begitu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa melakukan apa yang enggak mungkin bagi kita. Ya, termasuk saat ini. Kita ini sekarang gara-gara makhluk kecil yang nggak kelihatan itu, COVID-19, kita semua
bingung, banyak meninggal. Tapi ingat, Allah masih bisa menolong kita. Allah yang berkuasa atas segalanya. Minta kepada Allah. Dan jangan lupa tuh protokol kesehatan. Tetap masker yang dipakai. Oma Esther nggak pakai karena lagi cerita ini ya. Tapi jangan kau abaikan itu. Karena pemerintah juga dipakai oleh Allah untuk menolong kita. Pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Kemudian di gereja itu kalau belum dibuka jangan ngomel-ngomel. Memang belum waktunya untuk orang-orang yang di luar. Itu semua ada maksudnya. Jangan kita menganggap diri kita lebih pintar. Nah, itu sudah ada yang atur dan kita dengar saja, ya. Tapi ingat, tidak ada yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ingat Abraham tuh pernah bilang begini, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun, mungkinkah? Orang yang suka ragu-ragu selalu bilang mana mungkin gitu kan. Nah, Maria juga pernah ketika ada malaikat datang, dia bilang, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum punya suami, bagaimana mungkin aku bisa punya anak, punya Yesus? Semua bilang mana mungkin. Tapi ingat ayat hafalan kita, coba ulang sekali lagi. Sebab bagi Allah, ya ulang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayo kita ulang bersama-sama. Lukas 1 ayat, bagus, ayat 37 ya. Lukas 1 ayat, coba kau lihat lagi, ayat 37. Nah, apa ini? S depannya sebab. Apa? Bagus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah. Coba sekali lagi ulang. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa melakukan apa saja. Nah, kita bersyukur karena Allah itu sudah datang ke dunia. Bukan hanya menampakkan diri, dia datang menjadi manusia, dia mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari ketiga untuk menolong kita. Dialah Yesus, dialah segala-galanya bagi kita. Kita akhiri pemberitaan firman dengan kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus segala-galanya bagi kita ya. Yesus ya, kita nyanyi sama-sama, 1, 2, 3. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah penolong yang teguh. Sehari-hari itu saat di rumah sendirian, saat papa mama nggak ada, apalagi waktu aku sakit, apalagi baca di sini. Di sekolah, waktu diganggu teman, dia menjaga kita, dia ada. Waktu aku bersedih, mungkin celenganku hilang. Nah, misalnya ya, ini boleh kita isi apa lagi? Banyak lagi ya. Nah, banyak lagi. Nah, ulang sekali lagi. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah penolong yang teguh. Yesuslah yang menolong papa mama, Yesus yang menolong Pak Pendeta, Bapak Majelis, Ibu Majelis, tim live streaming, semua yang sedang mengerjakan ini ibadah-ibadah, semuanya Tuhan yang dialah penolong yang teguh, tidak ada duanya. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Ulang sekali ya adik-adik. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Allah, dia sudah menjadi sandaran kita. Dikala kita letih, dikala kita capek, dikala papa mama barangkali sudah bingung menghadapi situasi saat ini, bersandarlah pada Yesus. Dialah penghibur kita, dialah sobat kita. Ya. Sekali lagi, Yesus segala-galanya, setia padaku, tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Makanya kalau sudah tiba hari Minggu, tidak usah lagi dipaksa-paksa mama, ayo ibadah, cepat kau siapkan dirimu, pagi-pagi sudah siap, karena Yesuslah segala-galanya. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku,
Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Dia tetap kawan erat, sobatku. Dia tetap kawan erat, sobatku. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, tadi kan kita udah dengar firman Tuhan. Intinya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Soalnya Tuhan kita tuh hebat banget. Pokoknya kita harus tetap berpegang sama Dia. Selanjutnya kita bakal membahas tentang persembahan. Untuk persembahan bisa ditransfer ke Bank Mandiri yang ada di sini. Terus abis ditransfer jangan lupa ya untuk konfirmasi ke nomor yang ada di sini. See ya. Adik-adik, nah tadi kan udah persembahan. Sekarang kita bisa berbagi kasih melawan COVID-19 loh. Caranya itu ini nih caranya adik-adik. Jangan lupa dikonfirmasi adik-adik kalau akan udah berbagi melawan COVID-19. Nah Kak Pandu, sekarang kita bakal ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun di tanggal 13 Juli sampai tanggal 19 Juli 2020. Kita ucapin yuk Kak. Kita Ayo. nyanyiin lagu dari Amsal 3 ayat 16. Musik. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Kita ulang sekali lagi. Lebih cepet ya. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Kita mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Sehat selalu dan tetap setia pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mulai doa syafaat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat mengasihi kami semua, kami sungguh bersyukur karena kami dikasihi oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bangga, kami bersyukur luar biasa karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa di sorga, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kami untuk semakin giat, semakin taat, dan semakin mencintai firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena sungguh-sungguh Engkau adalah hidup. Yesus Kristus hidup, Allah kami yang hidup, yang memberikan juga hidup kekal kepada kami. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami secara khusus juga kami mendoakan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan Yesus berkati. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pengelolaannya dan ajarlah kami Tuhan Yesus untuk senang, untuk selalu memberi apa yang Engkau sudah berikan pada kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur ketika kami melihat selama minggu ini ada teman-teman kami yang berulang tahun. Sungguh kami bersyukur Bapa. Ingatkanlah kami semua bahwa kami hidup itu karena kemurahan-Mu. Tuhan tolong kami semua. Biarlah yang berulang tahun boleh menikmati kekuatan dari Tuhan untuk perjalanan tahun-tahun selanjutnya. Semakin giat, semakin rajin, dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga datang kepadamu. Kami mendoakan pendidikan kami semua Tuhan Yesus. Kami yang dari kecil, dari SD, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau berkati kami, kakak-kakak kami, berkati adik-adik kami semua. Kami tahu Tuhan Yesus kami masih kecil, tapi waktu terus berlalu dan kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan supaya kami boleh belajar yang rajin, berprestasi karena pertolongan Tuhan. Berkati juga para kakak-kakak kami yang sudah ada di bangku pendidikan yang lebih tinggi, baik itu
SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, supaya mereka juga semakin dikuatkan oleh Tuhan, mencapai cita-citanya. Terima kasih Tuhan, dari waktu ke waktu Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat setiap kami masing-masing yang sedang tertunduk ini Tuhan Yesus. Engkau melihat bukan hanya kepala kami, tapi biarlah hati kami tunduk di hadapan-Mu. Engkau lihat keluarga kami masing-masing. Curahkanlah hikmat, kekuatan, kesehatan kepada orang tua yang sangat mengasihi kami. Berkatilah orang tua kami Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka senantiasa takut akan Tuhan. Di antara kami juga Tuhan Yesus, ada orang tua, salah satu orang tua atau kedua yang sudah Engkau panggil. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami yatim piatu. Engkau menjaga, Engkau lah orang tua, Engkau lah ayah, Engkau lah ibu, Engkau lah kekuatan kami Tuhan. Berkati kami semua, berkatilah kami Tuhan, keluarga kami, supaya kami tumbuh, keluarga kami tumbuh menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga mau mendoakan untuk setiap anggota keluarga kami yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat atau ada gangguan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah tabib di atas segala tabib, kiranya Engkau jamah kekasih-kekasih kami, keluarga kami Tuhan yang sedang sakit. Saat ini Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 terus merajalela, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan kami. Ajar kami juga untuk terus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan, aturan-aturan yang sudah ditetapkan, supaya kami sejak kecil selalu belajar taat, dijauhkan dari segala virus itu Tuhan, dan kami terus menerus bergantung kepada Engkau, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami doakan para tenaga medis yang sudah berjuang untuk menolong banyak orang Tuhan supaya bisa sehat. Tuhan kuatkan mereka, kuatkan keluarganya dan juga anak-anaknya. Tolong mereka yang sedang berduka karena Tuhan sudah memanggil anggota keluarga mereka. Tuhan juga kuatkan mereka yang sedang berduka. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kami melihat di televisi ada banjir bandang yang terjadi di Luwu Tuhan. Tuhan juga kuatkan, tolong saudara kami di sana, biarlah mereka juga mendapatkan kekuatan dan juga mendapatkan pertolongan dan juga penghiburan yang dari Tuhan. Tolong pemerintah yang menolong mereka di sana, Tuhan juga memberikan hikmat, kekuatan. Semua orang-orang yang memberikan bantuan juga Tuhan, gerakkan Tuhan, tolong supaya semuanya boleh sampai tepat pada waktunya dan sangat menolong saudara kami. Bapa di sorga, berkatilah negeri kami ini dari Sabang sampai Merauke dengan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi, demikian juga untuk stafnya, para menteri, bahkan sampai semua jajaran yang ada di kota-kota, sampai di kampung-kampung, sampai di RT-RT Tuhan. Engkau berkati, Kau kuatkan supaya kami menjadi bangsa yang kuat, yang takut akan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada semua pemimpin kami Tuhan. Secara khusus kami doakan anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Berkatilah mereka Tuhan. Baik itu bapak-bapak tentara, PNS, juga Tuhan berkati seluruh Tuhan Yesus pegawai negeri sipil semua Tuhan yang ada di pemerintah daerah, kota. Mereka semua mengatur banyak hal buat kebaikan masyarakat, rakyat. Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan juga menolong untuk Pope Immanuel Kopassus. Kami tahu Tuhan, kalaupun kami sampai saat ini masih beribadah dari rumah, kami percaya Engkau tahu dan Engkau melihat kami dan Engkau tahu kerinduan kami. Kami rindu sekali Tuhan boleh berbakti kembali bersama. Tapi kami percaya apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan sepenuh hati dan jiwa kami bagi Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang melayani di jemaat-Mu ini Tuhan. Pendeta Sihombing, Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga. Engkau kuatkan, Engkau senantiasa berikan hikmat, kesehatan kepada beliau. Demikian juga Tuhan Yesus kami doakan para majelis-Mu Tuhan yang sudah Engkau tetapkan. Tuhan juga beri kekuatan, berikan hikmat kepada keluarga majelis. Demikian juga Tuhan Yesus kepada semua yang ada dalam membantu untuk pelayanan ini Tuhan. Baik tim live streaming, demikian juga tim kebersihan, semua Tuhan Yesus bekerja sama, memerlukan hikmat, kekuatan dari Tuhan.
Ajarlah Tuhan Yesus mereka untuk terus-menerus menyenangkan hati Tuhan. Dan teristimewa Tuhan menjelang perjamuan kudus pada akhir bulan ini Tuhan, kiranya Engkau juga berkati persiapannya. Kami yakin Tuhan Yesus, kami selalu diingatkan pada pengorbanan-Mu, supaya kami juga mau berkorban juga Tuhan Yesus bagi orang lain. Dan kami ingat saat kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu berikanlah kami hati yang mencintai Engkau, yang bisa memaafkan dan juga meneladani kasih-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, para majelis, pendeta, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kami mohon Engkau berikan sukacita, dan Engkaulah sendiri yang mengaruniakan sukacitamu yang ajaib itu, hikmat-Mu, kesabaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu ini. Kami doakan juga untuk sekali lagi Tuhan, untuk semua orang tua kami khususnya yang sedang bertugas di luar kota Jakarta, tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Berkatilah para ayah, para ibu mungkin yang sedang di luar kota, Tuhan juga berkati. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan lagu penutup. Bapak terima kasih. Sambil sikat berdoa ya adik-adik. Ya, Kak Pandu dari penghujung acara nih. Jangan sedih gitu Kak Ceris. Minggu depan kita masih ada ibadah lagi jam 7 Seriusan? pagi. Jam 7 pagi? Iya, setiap hari Minggu tuh kita ada ibadah jam 7 pagi. Ya ampun Ibadah adik-adik, pagi. jangan lupa ditonton ya. Iya adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu Minggu. dan Tuhan Yesus memberkati.